Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Auliasari. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dari pedalaman Aceh Timur. Dongeng ini berjudul Kakek dan Panggilan Air Terjun atau Kapur. Nah, langsung aja nih kita masuk ke dalam ceritanya. Di hamparan pepohonan yang lebat dan rimbun, di hamparan pegunungan yang jarang dijajah oleh orang, hiduplah seorang kakek bersama dengan istrinya. Kakek ini selalu akan pergi ke sungai untuk mencari ikan, sedangkan nenek akan pergi ke ladang untuk menanam sayuran yang akan mereka makan nantinya. Pada suatu malam, semuanya berubah. Kakek ini bermimpi. Ia berjalan menelusuri sungai sambil mencari ikan hingga jauh ke hulu sungai. Hingga akhirnya ia sampai ke aliran sungai yang bercabang dua. Kakek ini bingung. Kakek ini nggak tahu ia harus memilih aliran sungai yang kanan atau yang kiri. Namun suara samar mulai terdengar di telinganya. Ia seakan tidak percaya, tapi suara itu beneran nyata. Yang mendengar suara itu perlahan tapi jelas. Kesini, pilih jalan yang ini. Kakek itu sempat ragu, namun ia kemudian tetap memilih jalan tersebut hingga ia menelusuri jalan air yang dibisikkan tersebut sambil mencari ikan. Ia mendengar suara itu seperti terus memanggil dia untuk terus berjalan, terus maju ke aliran sungai tersebut hingga ia sampai di suatu tempat yang di situ terdengar suara dengungan air yang sangat kencang hingga ia berpikir, apakah itu suara banjir yang akan datang membawaku atau suara apakah itu? Namun ia tidak ragu, ia memilih penasaran dan terus tetap berjalan menelusuri air tersebut hingga akhirnya ia takjub sekaligus takut. Ia melihat sebuah air terjun yang tinggi. Ia takjub sekaligus ia takut. Ia baru pertama kali datang ke tempat itu dan menemukan ada air terjun di situ. Lalu ia akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana selama 2 malam sambil mencari ikan. Setelah 2 malam itu berlalu, kakek itu kembali pulang menemui istrinya di kampung. Di sana ia membawa banyak sekali ikan. Istrinya juga sangat bahagia. Namun tidak berselang lama kakek itu jatuh sakit. Ia sudah berobat, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya pada suatu malam ia bermimpi. Ada suara itu lagi yang memanggil dia untuk meminta dia kembali. Datanglah kembali. Tinggallah di sini. Datanglah. Tinggallah di sini. Kata-kata itu terus berulang di dalam mimpinya. Hingga keesokan harinya ia mendatangi istrinya dan berkata, "Aku harus kembali. Aku harus kembali ke tempat itu, tempat yang pernah aku kunjungi." Istrinya tidak ragu dan tidak banyak bertanya. Ia menemani suaminya untuk datang kembali ke tempat itu. Setelah mereka berkemas, mereka melakukan perjalanan untuk menelusuri sungai tersebut hingga akhirnya mereka sampai di air terjun itu. Setelah sampai di situ, kakek itu membangun sebuah gubuk kecil. Mereka tinggal di sana. Dan tak berselang lama akhirnya penyakit kakek itu pulih. Setelah sekian lama mereka tinggal di sana, kakek itu akhirnya membangun sebuah rumah kayu dan ia membangun sebuah mushola untuk mereka tinggali, sebuah rumah untuk mereka tinggali dan sebuah mushola untuk mereka beribadah. Pernah kakek itu mencoba untuk kembali ke kampung. Namun setelah semalam berdiam diri di kampung, kakek itu kembali sakit. Seakan kampung itu tidak menerima kehadiran dia. Terus waktu dia kembali lagi ke air terjun itu,
penyakitnya pulih. Seakan ia sudah terikat dengan air terjun itu. Hingga akhirnya kakek itu memutuskan untuk tinggal di sana. Namun, waktu awal-awal mereka tinggal di sana, nenek itu waktu lagi berkebun, ia didatangi oleh gerombolan gajah yang datang dari balik gunung ramai-ramai. Namun ajaibnya, gajah itu bisa bicara. Gajah itu ngomong ke si nenek, "Buat apa kalian tinggal di sini? Buat apa kalian mengganggu hutanku dan mendirikan rumah kalian di sini?" Nenek itu kaget, tapi ia tidak melarikan diri. Ia hanya terdiam dan mendengarkan gajah itu berbicara. Dan nenek menjawab, "Kami hanya tinggal di sini atas perintah atau mimpi dari si kakek. Mereka tidak akan mengganggu apapun di situ. Mereka hanya tinggal, diam, dan menjaga air terjun itu." Hingga akhirnya gajah itu menghadap ke belakang seakan berbicara dengan pasukan gajah yang lainnya. Terus setelah itu gajah itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Dan konon katanya di air terjun itu, di samping air terjun itu, di situ jika orang memiliki mata batin yang kuat, mereka bisa melihat gerbang yang seperti menuju ke dimensi lain. Dan itu pernah terjadi. Di situ pernah terlihat seperti gerbang, dan seakan-akan gerbang itu bisa menuju ke alam lain. Dan karena air terjun itu dikelilingi dengan batu-batu kapur, air terjun itu kemudian dinamakan oleh air terjun Atu Kapur oleh kakek itu. Hingga akhirnya kakek dan nenek itu tinggal di sana untuk selamanya dan menghabiskan akhir hayat mereka di sana. Sekian kisah dongeng dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan bila banyak terdapat kekurangan dari tutur kata yang kurang, saya juga memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.